Oke, kita langsung mulai aja, biar yang lain nanti langsung join. Di sini kakak udah dapet nih hasil TO ke-7 kalian. Ya, hasil TO ke-7 eh, PPU ya, PPU yang masih kayak jadi momok lah ya kalau kita ambil. Ini khusus PPU bahasa Indonesianya. Tapi eh, PBM kayaknya kakak udah makin yakin lah, kayak kalian udah mulai terasah lah di PBM-nya. Cuma memang apa yang kalian temui atau apa yang kalian hadapi di TO itu kayak itu gambaran aja nanti kalian di UTBK-nya gitu loh. Jadi kayak jangan terlalu berharap soal itu bakalan sama plot gitu, enggak ya. Yang harus kalian pahami seperti yang Kak sampaikan dari awal-awal dulu pertama kita semester 1, pahami konsep ya, pahami konsep. Jadi kalau kalian udah paham konsep itu bakalan gampang ngikutin atau apa ya, ngeladenin sih soalnya itu tadi gitu loh. Karena kalau misal kalian hanya mengandalkan oke, menghafal lah intinya, apalagi di apa ya, kayak PUEB lah, misal kalian hanya menghafal gitu loh, itu yang bakalan gimana ya nyebutinnya, lebih ke bumerang gitu menurut kalian. Jadi saran kakak memang eh, pahami lagi atau lebih perkuat lagi dasar yang sudah kalian punya gitu loh, pupuk lagi, tambahin semen lagi lah intinya gitu ya, biar makin kokoh itu. Jadi kalau PBM kayak kakak nggak bakal terlalu khawatir ya nggak, kayak memang di PPU aja sih yang perlu kayak kalian tambahin soal-soal latihannya gitu kan. PPU itu karena dia pengetahuan umum khusus bahasa gitu kan, apalagi bahasa Indonesia pengetahuan umumnya itu kayak lebih luas gitu loh. Jadi kalian ingat-ingat lagi materi-materi yang pernah kalian pelajari di kelas 10, kelas 11. Jadi maksudnya bukan kalian harus mempelajari semuanya, enggak. Kayak kalian oke dulu kelas 10 itu pernah belajar ini gitu kan, kayak makna kata dulu pernah di kelas 10. Terus di kelas 11 dulu kita pernah kausatif gitu kan. Kausatif itu eksplanasi asliin kakak. Terus di kelas 12 dulu ada editorial, segala macamnya lah. Jadi kayak semua teks itu bakalan kalian temuin nanti di PPU sama PBM itu tadi. Jadi kalau kalian kalau ini ya, PR terbesar kita adalah membaca sih ya. Kalau menurut kakak memang membaca. Karena kalau dilihat di statistiknya memang PPU di beberapa soal yang bacaannya agak panjang, itu banyak yang keseleo di sini. Tapi nggak apa-apa ya, dari hasilnya itu kakak udah ngeliat kayak ada perkembangan lah dari awal sampai ke akhir sekarang ke TO7-nya ini ya. Jadi harus tetap dilatih biar makin kuat pondasinya. Nah, masih tetap sama ya, yang kayak konsisten-konsisten itu bagus, tetap dipertahanin. Terus ada yang juga mulai udah konsisten dari TO ke berapa nih? Ada yang udah mulai konsisten dari TO ke bentar, berapa sih ini? 4 itu ada yang mulai konsisten dari TO ke berapa nih? Kelima itu ada itu loh. Jadi kayak kayak kalian udah melihatkan progres yang sudah kalian tempuh gitu loh. Jadi kakak harap karena kita udah Hamin 40 lagi ya, Hamin 40 menuju hari UTBK. Jadi karena sebenarnya kan masih panjang lah ya, karena kita nggak tahu dan kakak yakin nggak semua yang di sini itu bakalan dapat hari tes tanggal 12 gitu loh. Kakak yakin nggak semuanya yang ada di sini tuh bakalan dapat tanggal 12. Makanya itu mungkin H plus 40 ini kayak kalian manfaatin baik-baik di pendalaman materinya, atau kayak kalian udah mulai harus memperkuat lagi dasar-dasarnya, bukan cuma di bahasa Indonesia aja, kayak bahasa Inggris kuantitatif, sainteknya juga kalian harus ini kan gitu kan. Cuma itu tadi uh, sering banget kakak bilang ke kalian, yang tahu diri kalian itu ya kalian gitu loh. Kakak pasti yakin kayak kalian punya sendiri kayak oke gue tuh bener-bener nggak bisa itu di materi ini gitu loh. Gue tuh bisa manfaatin di materi yang lain gitu kan. Jadi kayak kalian udah harus memaksakan semua objek, semua subjek pembelajaran yang diteskan itu kalian kuasai, jangan ya. Jangan terlalu memikirkan bagaimana gue bisa dapetin semuanya, itu jangan.
Kayak kalian manfaatin potensi yang kalian punya. Maksudnya gimana potensi yang kalian punya gitu kan. Kayak kalian kalau di PBM oke, bahasa Indonesia kayak kalian oke bisa gitu loh. Tinggal kalian poles. Atau mungkin saintek mungkin kalian di bagian biologi mungkin, atau fisika mungkin ya enggak. Atau mungkin di bagian kimia yang kayak kalian ngenan banget gitu loh. Itu pupuk lagi sama kalian biar lebih kuat lagi gitu kan. Bukan berarti yang lain kayak kalian udahin jasa gitu juga. Yang lain juga kalian harus apa ya, pelajari ulang, kayak perdalami juga, cuma tidak seintensif yang mungkin akan membantu kalian banyak gitu loh. Ya, yaitu apa tadi, pelajaran atau subjek yang benar-benar menurut kalian kalian bisa gitu. Ya. Jadi ada dua subjek di situ yang bakalan akan kalian hadapi gitu kan. Nah, itu tadi yang tahu itu semua ya diri kalian. Kakak cuma bisa ngelihat dari hasil angka aja. Sisanya ya kakak melihat, perhatikan dari grafik-grafik yang tersaji. Seperti itu ya. Ingat 40 hari lagi, tapi kayaknya enggak, 40 itu kan menuju ke 12 Aprilnya kan. Jadi mungkin setelah itu masih ada lagi, ada lagi, ada lagi. Oke, itu aja sih yang pengen kakak sampaikan ya. Tinggal ditambahin aja mungkin dari sumber-sumber, beberapa sumber gitu kan, sumber pembelajaran kayak, atau mungkin soal-soal dari kakak kelas atau soal-soal apa gitu kan, kayak kalian juga bisa manfaatin teman kalian, mungkin teman kalian di tempat bimbel lain misalnya ya, kalian punya teman kalian itu punya tempat di bimbel lain, mungkin pastinya dia punya bank-bank soal seperti itu, makanya kalian coba minta gitu kan, coba kalian apa, ajak belajar bareng segala macamnya, jadi nggak usah tertutup ya. Jadi nggak usah yang namanya ntar gue kalau belajar sama dia ntar dia yang lebih pintar gitu kan, atau ntar dia yang lolos malah, atau ntar dia nilainya lebih tinggi, jangan ya. Jadi sekarang itu saatnya kayak kalian ngumpulin tenaga dulu ya, nggak usah mikirin oke, temen gue ntar lebih tinggi nilainya kalau misal gue dapet soal ini gitu kan, jangan ya. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Belajar bareng itu bagus banget ya, tukar-tukar soal itu juga bagus. Itu sih yang pengen kakak sampaikan. Sisanya kakak serahin ke kalian lah nantinya ya. H-40. Oke, selalu diingat. Oke, kita bakalan langsung bahas materi hari ini aja ya. Karena hari ini tuh kita fokusin ke apa namanya? Aduh, lupa lagi namanya. Bentar, mana sih tadi? Kakak agak lupa materinya. Oh, klausa. Nah, di sini kakak udah dapat hasil pretestnya. Oke, menarik. Oke. Oke, kayaknya kita langsung mulai aja ya, biar yang lain nanti langsung join-join aja. Mungkin kakak nggak tahu, karena kan sekarang musim-musim ujian nih. Ujian banyak banget mungkin yang menyiapkan ini itu. Jadi mari kita mulai saja. Oke, kita mulai dari bentuk klausa. Nah, klausa ini sebenarnya peranakan dari materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu kalimat. Ya, ini sebenarnya peranakannya. Kenapa kakak kemarin nggak mulai dari klausa dulu baru ke kalimat gitu kan? Karena menurut kakak kita ambil yang berat-berat saja dulu, baru nanti yang gampang bakalan nyusul. Karena kalau kalian sudah paham yang berat, yang kecil itu bakalan kalian pahami lebih singkat. Itu ya. Oke, kayaknya kalian sudah mulai apa ya, kakak rasa beberapa kemarin kan yang tanya perihal apa subjek predikat apa segala macam itu, kakak ya melihatnya tuh udah banyak peningkatan lah ya daripada yang awal-awal kita dulu semester 1 gitu loh. Kakak ngerasain sendiri itu, jadi kita langsung mulai. Klausa itu kan kemarin sempat kita bahas ya, ini kan dia kumpulan kata, sorry ini kok agak, kumpulan kata, tapi kumpulan katanya itu yang memuat setidaknya subjek dan predikat. Ya enggak? Jadi dia itu pasti memuat dua ini. Setidaknya dua ini gitu loh. Kan berarti lebih boleh-boleh. Setidaknya ada dua ini. Atau predikat saja juga bisa. Gitu ya. Jadi itu namanya klausa. Oke, ini kumpulan kata. Bedanya dengan frasa, bedanya dengan frasa itu apa? Jadi kalau frasa itu kayak mereka tidak ada subjek sama predikatnya. Jadi kayak mereka cuma kumpulan kata aja gitu. Jadi tidak ada yang namanya
subjek predikat. Kakak ambil contoh pembangunan jalan tol lintas provinsi misalnya. Yang kedua, pembangunan mengalami kendala. Misalnya, kendala kok kenadala. Nah, kakak kecilin ya. Yang atas juga kakak kecilin. Ini anggaplah kita nggak tahu apa gitu kan ya. Yang harus kalian lakukan adalah kalian perhatikan saja dia berupa predikat atau malah tidak ada predikatnya samsat gitu loh. Kalau kita perhatikan di sini pembangunan jalan tol lintas provinsi itu tidak ada predikat samsat ya enggak? Pembangunan jalan tol lintas provinsi ya udah ini semua ini berupa frasa karena di situ tidak ada yang namanya predikat. Sedangkan yang kedua, ini dia bisa disebut klausa. Karena kenapa? Bagian sini itu bisa kita jadikan predikat. Ya, ini di sini jadi subjek, ini predikat, ini jadi objek. Jadi ini namanya klausa. Seperti itu. Ingat, bedanya klausa dengan kalimat itu mereka tidak punya tanda baca. Ya, kalau kalimat kan punya tuh. Sedangkan klausa itu enggak. Oke? Sorry, kakak lupa catatan kakak. Ada di mana ya? Bentar. Oke. Oke. Jadi karena kan dia klausa ini dia itu berpotensi jadi kalimat, ya enggak? Dia itu berpotensi jadi kalimat. Makanya kenapa klausa itu ada di dalam kalimat, ya? Dia itu ada di dalam kalimat pasti, ya. Karena kan ada tuh beberapa 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 kumpulan kata, dengan beberapa kumpulan kata yang berupa frasa. Itu kan ada juga kan. Jadi klausa itu dia bisa berupa kumpulan klausa juga, frasa juga, ya. Dan kalimat itu ya berupa klausa. Kadang kalimat itu terdiri atas beberapa klausa atau biasanya disebut dengan kalimat majemuk, ya enggak? Pasti sering dengar kata majemuk, ya enggak? Namanya juga majemuk, majemuk itu banyak gitu loh. Jadi dari sini kita bisa ambil simpulan bahwa klausa itu punya peranakan. Ada namanya klausa inti, ya. Ada juga klausa bawahan atau biasanya disebut dengan anak kalimat. Jadi biasanya kita sebut sebagai anak kalimat nih kalau udah ada di dalam satu kalimat. Oke. Kita perhatikan baik-baik mulai dari klausa inti. Jadi klausa inti itu klausa yang memuat subjek dan predikat. Ini namanya klausa inti. Jadi kalau kalian nanti ketemu soal yang berkaitan dengan klausa ataupun apapun itulah, intinya ada kaitan dengan klausa. Kalian tinggal perhatikan aja subjek predikatnya, karena ini jadi kunci. Kalau dia ada subjek predikat, oke, dia itu berarti masuk ke klausa inti. Dengan klausa bawahan, itu biasanya klausa yang disertai konjungsi. Ya, ingat, biasanya disertai konjungsi. Kak, preposisi berarti bukan. Preposisi itu bukan. Preposisi itu jatuhnya dia itu perluasan nanti, bukan klausa atau bukan klausa bawahan. Gitu ya. Makanya di sini nanti kita bakalan bahas perihal preposisi, konjungsi ya. Karena sekedar info nih ya, sekedar info, beberapa soal yang kakak temui di UTBK itu ya mereka memuat konjungsi itu hampir rata-rata nih ya dari tahun yang 2010 sama 2020 untuk satu paket. Kakak nggak tahu paket yang lain karena nggak dapet. Paket yang yang 2019 itu untuk soal konjungsi itu ada 2 soal. Sedangkan yang 2020 kemarin 3 apa berapa gitu kakak lupa. Tapi kayaknya 2 sih, sehingga kakak 2. Tapi itu tadi yang harus kalian ingat adalah pahami kalau misal berkaitan dengan konjungsi, kalian pahami kalimatnya. Karena kalimat itu jadi apa ya, kayak tolok ukur lah ya. Dia itu tolok ukur banget
Jadi kalian kalau udah bisa nentuin fungsi kalimatnya, kalian bakalan gampang nanti nentuin yang namanya konjungsi. Itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Gimana sih? Biar kalian paham, kakak ngambil contoh dulu ya. Mana? Keyboardnya di mana? Keyboardnya di mana? Kakak ambil contoh dulu biar kalian ada gambaran-gambaran gitu. Joni melanjutkan pendidikan ke luar negeri agar mendapat pekerjaan yang lebih baik. Oke, di sini kan kita ada satu kalimat, ya nggak? Ini kakak ambil contoh satu kalimat. Kalian tinggal perhatikan saja, kok nggak mau diperbesar. Nah, kalian perhatikan saja, biasanya yang ada subjeknya itu bakalan jadi inti, ya. Yang harus kalian ingat. Ini kan udah Joni nih. Sorry, itu apa? Bentar. Ini kok, bentar ya. Kok hilang malah. Nah, di sini ada namanya predikat. Jadi kalau kita perhatikan, ini bakalan jadi subjek, ini bakalan jadi predikat. Jadi kan gitu kan ya. Kebetulan di sini kita ada pendidikan. Pendidikan ini pasti jadi objek. Karena kalau kita balik pun dia bisa. Pendidikan. Eh, apa sih? Nggak bisa ya? Melanjutkan, dilanjutkan. Pendidikan dilanjutkan. Bisa nggak sih? Melanjutkan, dilanjutkan. Pendidikan dilanjutkan. Bisa sih ya. Tapi meskipun agak aneh kalimatnya. Tapi ini jadi objek. Ke luar negeri, ini jadi keterangan, ya enggak? Nah, di sini, kan di sini sudah ada konjungsi nih. Jadi, yang namanya klausa bawahan itu ya di sini. Ini namanya klausa bawahan atau biasanya kita sebut sebagai anak kalimat. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, apakah ini selalu fungsinya itu bakalan jadi keterangan? Kalau misal kita ada yang namanya konjungsi seperti ini. Misalnya tanya seperti itu. Ini akan tetap jadi keterangan. Keterangan apa? Tujuan. Karena di situ dia pakai agar. Gitu kan ya. Tapi kalau misal kalian mau membedah keduanya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalimat itu dia itu terdiri atas klausa, gitu kan. Makanya kalau kita ambil ini semua, nih ya, itu bisa kita bedah yaitu seperti ini. Area ini kakak crop dulu. Uh, nah, jadi sebenarnya kalimat yang tersaji di atas ini itu dari dua klausa ini. Ini namanya klausa. Ya, ini namanya klausa. Jadi dia tetap ada subjeknya, dia tetap ada subjeknya. Agarnya buang. Joni mendapat pekerjaan yang lebih baik, misalnya bisa. Ini objek, ya enggak? Tetap bisa. Karena di sini ingin dijadikan kalimat yang utuh, jadi kita butuh yang namanya konjungsi. Yang tepat memang konjungsi itu tujuan. Karena dia melanjutkan pendidikan ke luar negeri itu supaya mendapat pekerjaan yang lebih baik. Kak, bisa nggak sih kalau kita ganti dengan konjungsi yang lain? Misalnya kita ganti aja dengan karena. Joni melanjutkan pendidikan di luar negeri karena mendapat pekerjaan yang lebih baik. Nyambung nggak? Enggak. Atau misalnya memang tujuan kita atau maksud dari kalimatnya karena Joni dapat pekerjaan yang lebih baik, dia akhirnya bisa kuliah di luar negeri, itu masih bisa gitu loh. Jadi tergantung kalimat ya. Dia maksudnya konjungsi ini ada hubungan nggak dengan klausa sebelumnya atau biasanya disebut dengan induk ya. Karena di sini dia subjeknya sama, jadi kalau subjeknya sama itu kalian cukup pilih satu ya. Cukup tulis satu. Joni di sini, kalau misal kalian tambahin Joni di sini, dia sudah tidak jadi kalimat baku. Karena kalian mengulang kosakata yang sama dalam satu kalimat. Itu ya. Kak, berarti nggak boleh ya mengulang kalimat kosakata yang sama dalam satu kalimat. Hindari, bukan tidak boleh. Tapi hindari. Ya. Karena kan kita ada yang namanya sinonim tuh. Jadi kalian bisa pakai sinonimnya. Maka itu tadi, pilihan kalimat atau diksi itu banyak banget.
Kalian bisa pakai sinonim atau kalian pakai antonimnya juga bisa. Gitu ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Oke? Ini yang masih dasar dulu. Jadi yang jadi kalimat inti yang mana? Kalimat inti. Ini namanya klausa inti. Sedangkan yang ini namanya klausa bawahan atau biasa disebut dengan anaknya. Gitu loh. Jadi, berarti bisa dibolak-balik dong. Bisa seperti itu, bisa aja. Agar mendapat pekerjaan yang lebih baik, Doni melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Bisa juga, gitu loh. Tapi ingat, ada beberapa konjungsi yang memang nggak bisa diubah polanya. Itu ya, itu yang harus kalian ingat. Oke? Ingat, kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Kita lanjut dulu. Nah, ini sebagai dasar. Ya, ini dasar dulu. Berikutnya, klausa itu, nih ya, klausa itu fungsinya itu dua, ya. Fungsi dari klausa itu dua. Yang pertama, ya, kita punya yang namanya pengganti objek. Pengganti objek. Maksud klausa pengganti objek ini seperti apa? Jadi klausa yang mengganti peranan objek dalam kalimat aktif transitif pastinya. Ya enggak? Karena kan kita yang ada objeknya itu cuma aktif transitif aja gitu loh. Makanya itu yang harus kalian ingat ya. Bukan berarti kayak kalian kalau ketemu soal semacam ini, karena kemarin ada temennya yang tanya tuh pas TO, tapi kakak kayaknya lupa deh dulu nggak nyampaikan, ya nggak? Pokoknya kalian kalau ketemu klausa-klausa semacam ini, kalian ada dua opsi, yaitu dia bisa jadi pengganti objek sama pengganti keterangan. Oke, kita mulai dari pengganti objek dulu ya. Kakak ngambil contoh dulu. Misal kalimatnya seperti ini. Mereka sudah mengetahui hal mereka sudah mengetahui bahwa saya membeli mobil baru. Misal seperti ini. Ya enggak? Nah, di sini kan pasti kita langsung aja jadiin dia subjek, ya enggak? Sudah mengetahui ini kalian jadikan predikat. Nah, pertanyaannya di sini itu jadi apa sebenarnya? Saya tanya seperti itu. Ingat, kalian langsung aja jadikan keterangan, ya. Bagian sini itu, dia itu fungsinya sebagai keterangan. Tapi keterangannya itu, keterangan yang seperti apa? Kan banyak tuh keterangan-keterangan. Nggak ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan, kalau tadi kan keterangan tujuan. Kalau ini bukan lagi, dia penegas, tapi penegasnya sebagai apa? Pengganti pengganti objek di sini. Ya, kalian bisa, dia mau kalian jadikan keterangan atau kalian jadikan objek, sama saja gitu loh. Karena mereka fungsinya sama. Tapi saran kakak, kalau misalnya ditanya SPOK, atau kalau dalam UTBK kan kadang ada kalian nyuruh cari pola kalimat yang sama, gitu kan ya. Kalian tinggal perhatikan saja di bagian sini. Misalnya di sini subjek, predikat, terus di sini langsung ke bawah seperti ini. Kalian bisa jadikan keterangan atau objek di sini. Kak, kalau misal nanti di pilihan gandanya itu banyak yang sama gimana? Berarti kalian langsung jadikan keterangan aja, gitu loh. Jadi nggak perlu dijadiin objek, karena dia sebagai penggantinya aja. Sebenarnya kalimat di atas itu bentukannya itu seperti ini, aslinya ya. Aslinya kalimat ini tuh gini. Nah, mereka sudah mengetahui hal ini atau hal itu. Titik. Ya enggak? Jadi sebenarnya gini dia itu, hal itu. Nah, hal itu ini kita langsung jadikan objek, gitu loh. Karena di sini dia pakai bahwa itu kan konjungsi penegas, ya enggak? Dia itu konjungsi penegas. Maka kenapa kalian tidak perlu repot-repot memikirkan ini dia jadi objek sebenarnya atau keterangan gitu loh. Keduanya bisa, karena dia dapat jadi keterangan sama pengganti objek. Nah, sebenarnya dia itu kalimatnya asalnya itu dari sini. Mereka sudah mengetahui hal itu. Hal yang mana? Ini.
hal bahwa saya itu membeli sebuah mobil baru. Nah, ini yang namanya pengganti objek, ya. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau ketemu pertanyaan semacam itu. Oke. Nah, yang kedua, selain pengganti objek, dia itu juga biasa kita sebut sebagai pengganti keterangan. Nah, pengganti keterangan ini dia berarti langsung. Langsung itu maksudnya seperti apa? Jadi kayak kalian mau langsung subjek predikat objek keterangan gitu, atau kalian subjek predikat apa misalnya. Ya, kakak ngambilin contoh dulu. Nah, di sini berlaku untuk objek aja ya. Jadi tidak ada yang namanya pengganti pelengkap, itu nggak ada, ya. Tidak ada yang namanya pengganti pelengkap. Karena kalau kalian sudah ketemu yang namanya intransitif, intransitif itu kalau tidak langsung ke pelengkap, mereka pasti didahului oleh preposisi, ya. Jadi tidak ada tuh istilah mereka sudah berpengalaman bahwa itu nggak bisa, atau mereka berbicara bahwa itu enggak. Pasti mereka berbicara tentang, atau mereka berbicara mengenai. Jadi tentang sama mengenai itu kata depan, bukan konjungsi lagi. Baru kalau dia mengatakan bahwa, nah bahwanya itu dia kembali jadi pengganti objek. Seperti itu ya. Jadi bisa bedain dari situ. Yang ada itu cuma pengganti objek sama pengganti keterangan. Nah, kalau ini hampir sama. Jadi dia itu sebagai keterangan aja, ya. Jadi dia itu sebagai keterangan saja. Biar lebih paham atau biar kalian bisa membedakan dari keduanya ini, kakak ngambilin contohnya lagi. Misal seperti ini ya. Ayah pulang saat kami makan malam. Oke. Di sini kan ada kata saat kami makan malam, ya enggak? Di sini ayah subjek, pulang itu predikat. Di sini kita nggak lagi membahas yang namanya transitif sama intransitif. Intinya predikat sini udah sampai sini gitu loh. Nah, kalau misal dia nanti apa namanya transitif seperti ini, terus kalian ketemu langsung tanpa adanya objek, ya udah dia fungsi sebagai pengganti objek. Nah, kalau seperti ini kita kan nggak tahu ayah pulang, ya udah dia nggak perlu objek, dia nggak butuh pelengkap, ya nggak. Makanya kenapa di sini ada yang namanya konjungsi saat. Saat itu apa? Waktu. Jadi ini sebagai pengganti pengganti keterangan. Sebenarnya kalimat ini itu berasal dari kosakata apa? Ayah pulang malam ini. Nah, sebenarnya sama aja. Ini sebagai keterangan, ini juga sebagai keterangan. Gitu ya. Jadi fungsinya tetap sama. Jadi kalian tinggal lihat-lihat aja apakah di selanjutnya itu langsung ada objek atau enggak. Kalau misalnya dia langsung ke konjungsi seperti ini, ya udah kalian jadikan dia sebagai keterangan pengganti objek. Sedangkan kalau langsung seperti ini, kalian nggak bisa langsung jadikan keterangan pengganti objek, langsung kalian jadikan objek karena dia langsung tanpa adanya konjungsi. Gitu ya. Ini namanya fungsi dari klausa ketika dia ada di dalam suatu kalimat. Itu ya yang harus kalian ingat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk si klausa ini? Sebenarnya siapa nih? Nazla ya? Ya. Oke. Tadi saya mau nanya ini Kak, apa namanya, kapan kita, oh ya gimana cara ngebedain dia pengganti objek atau apa namanya, pengganti keterangan Kak? Oke, sip. Jadi cara bedainnya itu kalian tinggal lihat predikat ya. Bagaimana kita tahu dia itu pengganti objek atau keterangan. Bagaimana kita tahu, misal tanya seperti itu. Bagaimana kita tahu dia sebagai pengganti objek atau keterangan? Itu tadi, ya, perhatikan predikatnya. Oke, perhatikan predikat.
Kalau misalnya si predikatnya itu berupa transitif, ya enggak? Terus di sana itu tanpa ada objek, berarti ini apa? Berarti klausanya itu sebagai pengganti objek, pengganti objek, gitu loh. Kalau misalnya si verbanya atau predikatnya itu nanti itu bukan transitif, ya, bukan transitif, dia itu bisa saja sebagai sorry, ini apa nih? Sebagai keterangan. Itu ya. Jadi perhatikan bagian predikatnya. Misalnya kalian ambil contoh sederhana lagi biar kalian makin paham. Misal nih, dia mengatakan bahwa besok akan akan ada ujian titik. Misal seperti ini. Atau dia kembali, ya, dia kembali ketika semua orang sudah pulang. Misal seperti ini. Ya, kita ambil contoh. Di sini ada yang namanya dia, ini sama-sama dia, langsung kalian jadikan subjek. Ya enggak? Kebetulan di sini ada yang namanya predikat, ini kita jadikan predikat juga. Ini predikat, ini predikat. Pertanyaannya, yang mana yang transitif atau yang bukan transitif? Karena kalau transitif, itu pasti kita butuh yang namanya objek. Kalau misal kalian tambahin transitif, tapi enggak kalian tambahin si objeknya, itu malah gantung kalimatnya. Contohnya gimana? Misal kalian ngasih contoh kalimat transitif, ya enggak? Transitif terus kalian tulis nih, saya menjanjikan. Menjanjikan apa? Pertanyaan kan itu. Ini menjanjikan apa di sini? Kak, bukannya di kalimat itu kadang ada muncul seperti ini. Kamu itu sangat menjanjikan, misal seperti itu. Menjanjikan di situ sebenarnya dia tersirat. Maksud gimana? Jadi kalau perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor atau mungkin tulisan-tulisan yang kayak ada kata menjanjikan, itu maksudnya ada semacam apa ya istilahnya, sesuatu gitu loh. Itu namanya menjanjikan. Maka misal ada karyawan baru di lulusan terbaik, terus IPK-nya sekian gitu kan ya. Pasti disebut kandidat yang menjanjikan. Menjanjikan di sini maksudnya seperti apa? Kandidat yang dapat memberikan kontribusi. Jadi sebenarnya sama saja. Jadi kalau misal kalian cuma saya menjanjikan apa yang dijanjikan, gitu pertanyaannya. Makanya ini kan transitif, di sini harus ada objek, gitu ya. Sama seperti ini. Misal kalian ketemu nih mengatakan apa? Kan pertanyaan itu kan. Kebetulan di sini langsung ke dalam si apa namanya ini? Bahwa. Sedangkan tadi kita tahu kalau bahwa ini dia konjungsi. Ya enggak? Konjungsi. Sebenarnya ini jadi pengganti objek. Nah, gitu ya. Tapi kalau kalian mau tahu sebenarnya dia ini dari kalimat apa, sebenarnya dia itu dari kalimat sederhana juga, yaitu dia mengatakan perkataan. Jadi sebenarnya dia itu dari kalimat seperti ini. Nih, ini objeknya. Nah, biar lebih jelas gitu kan maksudnya dari apa pengganti ini, dia biar lebih jelas, makanya disebut dengan keterangan pengganti objek. Oke, objeknya apa? Perkataan. Apa yang dikatakan? Ini. Ini namanya pengganti objek. Sebenarnya itu dari kalimat ini nih. Dia mengatakan perkataan, tapi kita nggak tahu perkataannya apa. Oh, ternyata perkataannya itu ini. Gitu ya. Atau peneliti menunjukkan bahwa bla 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 misalnya. Itu sebenarnya sama. Peneliti menunjukkan hasil misalnya. Itu bisa tuh. Tapi karena dia ingin memperjelas lagi, peneliti menunjukkan bahwa adanya bla 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 di planet Mars misalnya. Sebenarnya sama saja, gitu ya. Yang harus kalian ingat adalah bagian predikatnya. Oke? Transitif karena masih ingat ya, transitif itu bisa diubah menjadi pasif. Ingat nih ya,
bisa diubah jadi pasif. Misal mengatakan jadi dikatakan. Ini berarti bisa. Berarti ini butuh yang namanya objek. Sedangkan kalau kita kembali, dia kembali di sini maksudnya apa? Ya udah kembali berarti kan. Apakah dia berupa transitif? Enggak, karena kalau misal kita jadikan di pun dia nggak bisa. Dia dikembali, nggak bisa. Gitu loh. Makanya di sini ketika semua orang sudah pulang. Nah ini sebenarnya bisa juga kita ganti gitu kan. Dia kembali pada jam pulang sekolah misalnya. Oh itu juga keterangan gitu loh. Berarti semua orang itu sudah pulang. Ini sebagai pengganti dari keterangan waktu seperti itu. Gitu ya, Nazla. Ya Kak, makasih Kak. Oke, yang lain ada nggak kira-kira? Kalau tidak ada, kakak mau lanjut satu lagi, karena ini masih terikat ya. Kalau tadi kita udah tahu ya, klausa itu sebenarnya dia ada klausa ini sama klausa bawahan dan fungsinya itu beda-beda, kan ya. Tapi nanti kalau ditanyakan pola, kalian tetap harus jadikan keterangan, oke? Tapi dia keterangan sebagai pengganti objeknya, itu ya. Nah, sekali lagi, satu lagi. Jadi di soal UTBK itu, kalian juga akan ketemu dengan yang namanya variasi kalimat, ya. Ada namanya variasi kalimat. Yang 2019 itu tidak ada, tapi 2020 itu ada variasi kalimat. Kalian dulu kan juga alumni UN ya. Jadi kalau mungkin dulu alumni UN SMP, itu pasti kalian tahu lah variasi kalimat itu seperti apa, gitu ya. Nah, variasi kalimat itu biasanya tata letak kalimat yang berubah, tetapi maksud kalimat itu tidak berubah, ya. Maksud kalimat itu tidak berubah. Jadi di situ pasti tahulah ya, tinggal kalian nanti cocok-cocokin aja sih. Cuma kakak pengen ngingetin aja. Materi ini kemarin di 2020 keluar ya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Ya, kakak ngambil contoh dulu, contoh sederhana aja. Kita variasikan kalimat ini ya, coba. Rudi membahas hasil penelitiannya pada seminar itu. Ketika semua orang membahasnya di forum pribadi. Misalnya seperti ini. Ya, kakak ambil kalimat seperti ini. Ini sekadar contoh saja ya. Ini sekadar contoh saja. Jadi yang harus kalian tentuin pertama adalah kalian harus perhatikan subjeknya dulu. Oke? Karena subjek itu benar-benar kunci. Kita perhatikan subjeknya dulu, kita perhatikan predikatnya, kita perhatikan objeknya. Kebetulan di sini kita udah dapat, ya enggak? Ini jadikan subjek, ini jadikan predikat, ini kalian jadikan objek. Lalu kalian pahami kalimatnya. Rudi itu membahas hasil penelitiannya pada seminar itu. Oke, berarti hasil penelitiannya itu dibahas dalam seminar itu saat semua orang membahasnya di forum pribadinya. Jadi yang membedakan Rudi sama yang lain adalah Rudi lebih senang membahas itu dalam seminar, sedangkan semua orang itu membahasnya di forum pribadi. Gitu kan ya? Bisa kita jadikan variasi kalimat berbagai macam itu bisa. Ya, misal kita ubah seperti ini. Pembahasan hasil penelitian dibahas Rudi, ya seperti itu, atau dilakukan oleh Rudi misalnya. Dilakukan Rudi, itu kan ya, pada seminar itu. Ya enggak? Ketika pembahasan semua orang dilakukan di forum pribadi, misalnya. Masih bisa, ya enggak? Meskipun pola kalimatnya itu berubah, maknanya tetap sama, yaitu apa? Rudi itu tetap melakukan pembahasan hasil penelitian pada seminar.
saat pembahasan semua orang itu dilakukan di forum pribadi. Tetap nyambung, ya enggak? Dia tetap nyambung. Beda kasus kalau misal nanti variasi kalimatnya itu seperti ini. Ya, eh Rudy, apa misalnya? Rudy membahas pembahasan orang yang dilakukan dalam forum pribadi pada seminar itu. Misal kakak ambil variasi seperti ini, ya, ini sudah jelas salah. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan, Rudy itu malah membahas pembahasan orang. Jadi yang dibahas di sini apa? Orang, gitu loh. Bukan lagi hasil penelitian. Itu ya, itu yang harus kalian ingat. Jadi variasi kalimat itu sedikit dijebak, ya. Jadi yang harus kalian ingat adalah kalian pahami dulu sebenarnya di sini yang jadi pusat yang mana. Jadi kalian tentukan subjek predikat dulu. Habis itu kalian pahami seluruh isinya. Kalau memang kalian sudah paham, mau dibolak-balik seperti apapun, kalimat itu bakalan tetap kalian pahami. Itu ya. Karena setiap posisi itu akan mengubah makna dari suatu kalimat itu sendiri. Gitu ya. Ini kemarin kakak sempat nggak terlalu apa ya, nggak terlalu yakin bakal keluar sih yang namanya variasi itu. Karena seingat kakak variasi kalimat ini terakhir keluar benar-benar di soal UN. Dan itu UN tahun 2018. Itu terakhir yang kakak temui. Itu ya. Nah, sampai jatuh lagi. Nah, itu yang harus kalian ingat, oke? Okay? Karena variasi kalimat ini erat kaitan dengan klausa juga, gitu loh. Jadi kalian pahami maksudnya, terus kalian tinggal perhatikan di pilihan-pilihan bedanya. Oke? Okay? Kakak agak lupa soalnya ada di mana waktu itu, pas kakak cari memang nggak ketemu. Intinya gitu ya. Jadi soal frasa itu memang terlihat mudah, mudah banget ya, gampang banget tuh soal klausa itu. Tapi kalau misalnya nggak jeli, itu kalian bakalan terjebak nantinya. Gitu ya. Pokoknya bumerang lah. Hampir semua mapel lah ya, bukan cuma bahasa Indonesia aja. Tinggal kalian biasakan saja. Oke? Kita lanjut. Oke? Di sini kakak pengen karena kebanyakan soal itu yang berkaitan dengan klausa di UTBK itu berkaitan dengan konjungsi. Jadi kita bahas beberapa soal di sini yang kakak dapat ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Gagasan pada kalimat 2 dan kalimat 3 itu akan lebih selaras bila dihubungkan dengan kata apa. Berarti ini berkaitan dengan yang namanya konjungsi. Ya enggak? Konjungsi mana ini? Kan gitu yang harus kita cari. Oke, kita mulai. Pertama adalah kalau kalian ketemu yang namanya soal konjungsi, nih ya, ini yang harus kalian catat. Nih, kalau kalian ketemu soal konjungsi, satu, oke, kalian perhatikan tanda baca sebelum dan sesudahnya. Oke, kalian perhatikan dua ini, sebelum dan sesudah. Maksudnya seperti apa? Kakak mau ambil warna yang berbeda biar kalian tahu, ya biar kelihatan lah perbedaannya. Di sini kakak kasih biru sama ungu, oke? Karena kan di sini yang ditanyakan di kalimat 1 sama kalimat 2. Oh, berarti ini antar kalimat, ya enggak? Berarti di sini yang perlu kita cari adalah kalimat 1 dan 2 adalah antar kalimat. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah sebelumnya kalau antar kalimat itu harus kapital diikuti koma. Kalau antar kalimat itu konjungsinya harus kapital terus diikuti koma. Kita lihat semuanya pakai koma. Oke. Kalau misal kalian terfokus ke sini saja, kalian bakalan lama milihnya. Kita kembali ke sini, oke? Kita lihat fungsinya, oke? Kita tahu kata tetapi ini masuk di intra kalimat. Jadi intra kalimat itu maksudnya seperti apa? Dia itu harus ada di tengah kalimat, dia nggak boleh di awal. Itu tetapi. Kalau akan tetapi,
Ya, akan tetapi ini masih boleh karena dia masuk ke dalam antar kalimat dan langsung eliminasi yang ini. Oke, berikutnya kita lihat inovasi ini tidak memerlukan perangkat keras baru untuk meningkatkan jangkauan sinyal seperti sensor pintu atau detektor. Dengan memasangnya pada titik akses Wi-Fi, jangkauan dapat diperpanjang hingga lebih dari 60 meter. Oke, kalau kita perhatikan, di sini lebih ke penjelasan ya, penjelasan lebih. Karena kalau kita perhatikan kalimat 3, inovasi ini tuh memerlukan perangkat keras baru. Jadi dia itu tidak memerlukan perangkat keras baru ya untuk menjangkau sinyal lah gitu ya, untuk meningkatkan jangkauan sinyalnya kayak sensor pintu atau detektor gitu loh. Nah, apa itu? Dengan memasangnya pada akses Wi-Fi, jangkauan itu dapat diperpanjang hingga lebih dari 60 meter. Jadi, ini kan permisalan nih. Jadi kayak cukup memasangnya pada titik akses Wi-Fi. Intinya gitu kan. Kalau misal kalian mau pakai jadi ini dia itu kausatif atau biasanya disebut dengan sebab sebab akibat. Apakah di situ ada hubungan sebab akibat? Enggak ada. Karena di sini dia cuma jelasin kalau si inovasi ini itu tidak memerlukan perangkat lain. Jadi dia dengan memasangnya di titik akses pun udah cukup gitu loh. Jadi kayak tidak ada hubungan sebab akibat. Oke, ini kalian buang langsung. Oke, di sini kita punya bahkan. Sekedar info, bahkan itu dia kepribadian ganda ya. Bahkan itu dia memiliki kepribadian ganda. Dia ini bisa di antar kalimat, dia bisa juga di intra kalimat. Ya, ingat, dia ini bisa di antar kalimat, bisa juga di intra kalimat. Karena dia memiliki kepribadian ganda. Jadi kalian cara bedainnya seperti apa? Lihat fungsi kalimat. Karena bahkan ini sebagai penegas. Ya, bahkan ini sebagai penegas. Jadi kalau misal kalian pengen tahu cara bedain konjungsi, kalian coba cari kosakata sederhana, gitu loh. Dia tidak pernah mengunjungi ibunya, bahkan tidak pernah menelpon. Jadi kayak dia pun nggak pernah mengunjungi, apalagi nelpon gitu. Jadi kayak dipertegas lagi. Kalau kalian perhatikan di situ, dia ini tidak memerlukan perangkat keras gitu loh untuk meningkatkan jangkauan. Nah, dengan memasangnya saja, jadi kayak bahkan dengan memasangnya pada titik akses Wi-Fi, jangkauan dapat diperpanjang hingga lebih dari 60 meter, itu masih bisa. Ya enggak? Kalian simpan dulu yang bahkan ini. Oke, kalau sebaliknya ini enggak, karena sebaliknya itu lebih ke pertentangan, ya. Pertentangan itu seperti apa? Misal di kalimat 2, inovasi ini itu tidak memerlukan perangkat keras baru untuk meningkatkan jangkauan sinyal seperti sensor pintu dan detektor. Sebaliknya, bisa seperti itu. Alat lain itu memerlukan bla 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 misalnya. Jadi kayak pertentangan. Jadi pernyataan satu dan pernyataan kedua itu mereka berlawanan. Kalau pernyataan satu itu tidak memerlukan perangkat lain, pernyataan dua itu memerlukan perangkat lain, misalnya seperti itu. Jadi mereka itu bertentangan, gitu ya. Di sebaliknya ini kita nggak ambil. Berarti kita punya bahkan sama misalnya. Kalau kita tambahin misalnya itu bisa, ya enggak? Inovasi ini tidak memerlukan perangkat keras baru untuk meningkatkan jangkauan sinyal seperti sensor pintu dan detektor. Misalnya, dengan memasangnya pada titik akses Wi-Fi, jangkauan dapat diperpanjang hingga lebih dari 60 meter. Ini masih bisa, ya enggak? Kita simpan dulu. Kita tunggu azan bentar ya.
Oke, makasih ya udah mau nunggu. Kita lanjut dulu. Oke, mulai lagi. Seperti yang kakak sampaikan tadi, pertama kalian perhatikan tanda baca dulu sebelum dan sesudah. Karena di sini dia menghubungkan kalimat satu dengan kalimat tiga, kalimat dua, kalimat tiga, berarti kita jadi adalah antar kalimat. Antar kalimat itu harus kapital diikuti oleh koma. Kebetulan semuanya itu udah betul, gitu kan ya. Cara keduanya tadi lupa kakak tulis, ya nggak? Cara keduanya adalah kalian perhatikan hubungan. Perhatikan hubungan konjungsinya, ya nggak? Bahkan tadi kita ada penegas, sedangkan jadi itu lebih ke kausatif, kalau sebaliknya itu lebih ke pertentangan, sedangkan tetapi itu intra kalimat kita nggak ngambil itu, yang betul itu akan tetapi, misalnya itu, dia ini fungsinya apa? Perincian. Jadi perincian itu biasanya berkaitan dengan apa? Contoh. Ya enggak? Apakah di sini dia berupa contoh? Kita perhatikan kalimatnya. Dengan memasangnya pada titik akses Wi-Fi, jangkauan dapat diperpanjang hingga lebih dari 60 meter. Ingat, ini berupa pola kalimat bolak-balik. Jadi kalian balik dulu sebagai kalimat utuh, ya. Jadi gimana kalimat utuhnya? Dia jadi seperti ini. Jangkauan dapat diperpanjang hingga lebih dari 60 meter dengan memasangnya pada titik akses Wi-Fi. Ya, ini ke atasin dulu dikit. Oke. Nah, jadi kalimat dua itu sebenarnya dari kalimat sini. Ya, ini kalimat sempurnanya. Kalimat dua itu dari sini. Kalau kita perhatikan, apakah ini berupa contoh? Itu loh. Apakah ini berupa perincian? Enggak.
Karena kalau kita perhatikan, inovasi ini tidak memerlukan perangkat keras baru untuk meningkatkan jangkauan sinyal seperti sensor pintu atau detektor. Oke, kalau ini masih bisa, gitu loh. Bahkan, jangkauan dapat diperpanjang hingga lebih dari 60 meter dengan memasangnya pada titik akses Wi-Fi. Makanya kenapa di sini dibutuhkan konjungsi bahkan, bukan nih misalnya, ya enggak? Berarti kita eliminasi ini jawabannya yang B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Agak ribet ya, tapi kalau dilatih nanti enggak kok. Ya, inget ini aja nih. Kalau ketemu soal konjungsi, coba kalian perhatikan tanda bacanya. Oke, tanda baca yang dimaksud itu apa? Sebelum dan sesudahnya. Kalau sebelumnya itu udah pakai koma, oke, kalian buang aja antar kalimat. Nah, antar kalimat itu apa aja, Kak? Misalnya seperti itu, di sini Kakak kasih ISS aja ya. Nah, ini semuanya antar kalimat. Jadi, mereka ini harus ada di awal dan diikuti oleh koma. Ya, ini kakak tuh tambahin ya. Jadi, antar kalimat ini, bentar, ya, harus diikuti tanda koma. Kak, kalau misal ada nggak sih konjungsi antar kalimat yang tidak diakhiri tanda koma? Nggak ada. Semuanya pakai tanda koma. Karena dia itu sebagai pemisahnya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Ini discuss dulu deh. Ya, konjungsinya. Nggak perlu dihafalin semua. Ya, nggak perlu dihafalin. Intinya kayak kalian ada gambaran, oh ini, segala macamnya. Oke? Ini yang tadi. Nah, ya itu kalau ketemu soal konjungsi. Oke, kita lanjut dulu. Kalau misal tidak ada pertanyaan, kita ke berikutnya. Ada satu latihan lagi. Ini sama, ini 2020. Mana sih? Ini 2020 kemarin. Oke, langsung ya kita cek ya. Kata sambung yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 8. Kebetulan kalimat 8 itu ini ya. Oke, seperti yang Kak sampaikan tadi, kalau ketemu soal konjungsi, ini kan soal konjungsi nih. Satu, kalian perhatikan tanda baca. Ya, perhatikan tanda bacanya. Perhatikan tanda baca. Sebelum dan sesudah. Kakak udah ngasih beda warna, jadi langsung aja kita bold. Ya, maksud sebelum dan sesudah itu apa? Ini sebelum, ada koma, ya enggak? Sesudahnya ada enggak? Enggak ada. Berarti kita cuma perlu mencari konjungsi yang diawali koma seperti ini. Ya, itu ada koma. Oke? Kita perhatikan di sini. Dan, apakah dan perlu koma di situ? Enggak. Ya enggak, karena dia tidak berupa perincian. Kalau memang dia berupa perincian, pasti di sebelumnya itu ada koma lagi. Ya enggak? Nah, ini kan koma, Kak. Bisa tanya seperti itu. Bukan, ini pemisah keterangannya. Ya, penyakit kerdil hanpa dan kerdil rumput itu mewabah. Oh, sorry, ini tahun 2019. Ya. Nah, nih. Di sini ada koma. Yang perlu kita cari di sini nih. Apa ini? Gitu kan. Kalau dan itu kita nggak mungkin. Soalnya kenapa? Dan itu harus berupa perincian terlebih dahulu, ya, baru didahului koma. Karena di situ dia bukan perincian, berarti kita tidak boleh memperhatikan komanya. Langsung eliminasi. Oke. Ada kemudian. Kemudian dia ini berkaitan dengan tujuannya, itu urutan kegiatan. Urutan kegiatan itu maksudnya seperti apa? Saya tertidur, kemudian terbangun. Jadi kayak ada urutan peristiwanya. Kalau kalian perhatikan, kehilangan hasil padi, bla 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 segala macam, pada tahun 2010, penyakit kerdil hanpa dan kerdil rumput itu mewabah. Titik-titik-titik menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa. Oke, bisa. Ya enggak? Karena di sini dia mewabah, terus di sini dia menyebabkan gagal panen. Oke, bisa. Kita simpan dulu kemudian. Oke. Ada maka. Ingat,
maka itu kalian tidak perlu koma. Ingat ya, maka itu tidak perlu koma. Jadi harus kalian tulis langsung. Saya tidak diundang, maka saya tidak akan datang. Gitu loh. Saya tidak diundang, maka tidak datang. Gitu. Jadi kayak, Kak, bukannya jika maka itu harus pakai koma ya? Misalnya itu bukan. Kalau misal kalian mau pakai jika, ya memang harus pakai koma. Misal, jika saya tidak diundang, jika tidak diundang, koma, saya tidak datang. Oke, itu bisa. Gitu loh. Saya tidak diundang, maka nggak datang. Nah, maka di situ tidak boleh pakai koma. Ingat ya, nih, yang itu kalian juga tidak boleh pakai koma, jadi kita buang juga. Ingat ya kemarin, yang ini namanya atribut. Jadi, kalau kalian mau pakai yang, berarti kalian tidak boleh pakai koma. Tidak boleh didahului koma. Kalau misal kalian mau pakai koma, ya berarti tidak boleh pakai yang. Berarti ini kita buang juga, ini kita buang. Kita punya dua nih, bahkan sama kemudian. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan ini dia itu kepribadian itu ganda. Dia itu bisa antar, dia itu bisa intra. Untuk intra, kalian jangan lupakan ada koma sebelumnya. Itu ya. Nih, yang harus kalian ingat. Kalau tadi kebetulan dia di awal kalimat. Oke, kita perhatikan kalimatnya saja. Lalu kalian hubungkan, nyambung nggak tuh? Pada tahun 2010, penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput itu mewabah, bahkan menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa. Oke, ini bisa, karena dia penegas. Mewabahnya itu bahkan menyebabkan gagal panen. Karena kan kita nggak tahu kerdil hampa sama kerdil rumput ini cuma mewabah, mungkin saja cuma efek tertentu aja gitu loh. Tapi di sini menyebabkan gagal panen. Kalau misal kalian mau pakai kemudian, harusnya ada keterangan waktu lagi. Iya. Pada tahun 2010, penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah. Kemudian, pada tahun berikutnya, misalnya seperti itu. Jadi kayak harus ada urutan kegiatan atau waktu di bagian sini. Oke? Kalau kita perhatikan di sini, yang lebih tepat memang yang A, yaitu bah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ingat ya, ini agak riuh memang ya konjungsi itu. Sederhana, tapi dia riuh banget. Jadi yang harus kalian perhatikan memang taktik-taktik yang sudah kakak sampaikan di sini. Ya, itu sih cara paling aman. Ya, ini nih cara paling aman menentukan si konjungsi tadi kalau sudah masuk di dalam suatu kalimat. Oke? Ada pertanyaan? Untuk yang ini kan dulu pernah kakak kasih ya, bagaimana penulisan komanya si konjungsi gitu kan. Pernah kakak kasih, jadi coba kalian buka lagi catatannya. Oke? Ada yang tidak pakai koma, ada yang pakai koma, itu coba diingat-ingat lagi, karena itu bakalan kalian butuhkan. Oke? Kalau misal tidak ada pertanyaan, kita langsung mulai ke pretest yang sudah kalian kerjakan tadi. Kalau misal ada, silakan. Jangan malu, ya. Udah H-40, nggak boleh malu. Dan kita udah ketemu dari Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya kan? Udah mau 8 bulan kita ketemu, jadi nggak usah malu-malu. Kalau masih malu, sayang banget, ya. Kita lanjut dulu. Iya. Tadi yang C kenapa ya, Kak? Oh, yang C. Yang C itu kan karena dia urutan kegiatan usul. Ya. Jadi kayak harus ada urutan kejadian yang berkaitan. Itu ya. Kalau misal dia pakai yang C, penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah, kemudian menyebabkan gagal panen. Nah, kalau misal kita perhatikan, nih ya, kemudian di sini kan dia urutan kegiatan atau urutan kejadian lah ya, kalau kita perhatikan. Ambil contoh sederhana aja dulu, ya, biar ada gambaran. Kakak ambil contoh dulu secara sederhana, ke bawah dulu ya, dikit. Kakak ambil contoh dulu. Saya pergi, kemudian kembali. Jadi ada yang namanya urutan kejadian, gitu loh. Sedangkan kalau kita perhatikan di sini, apakah ini berupa urutan kejadian? Jadi setelah mewabah, dia itu langsung menyebabkan gagal panen. Enggak dong, ya enggak?
Karena di sini tidak berupa kayak urutan kejadian gitu, enggak. Kalau misal sebab akibat, oke, bisa. Misalnya penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah sehingga menyebabkan gagal panen, itu mungkin bisa ya kalau pakai sehingga. Tapi karena sehingga tidak boleh pakai koma, ya berarti salah gitu loh. Dan di blank band juga tidak ada kata sehingga. Nah, yang lebih tepat yang mana? Bahkan. Karena bahkan ini tadi maknanya apa? Penegas. Jadi selain dia itu mewabah, dia itu juga menyebabkan gagal panen. Jadi dia ini bukan urutan kejadian yang awalnya dia itu mewabah lalu menyebabkan kegagalan, itu enggak. Dia lebih ke menegaskan kalau saat mewabah dia itu bahkan menyebabkan gagal panen. Kalau misalnya dia urutan kejadian, pasti dia ada keterangan lah ya, kayak tambahan mungkin atau apa, kakak kurang tahu. Tapi kalau diperhatikan, saya pergi kemudian kembali, itu contoh sederhana yang mungkin sedikit memberikan gambaran ya. Kalau mewabah lalu menyebabkan, itu enggak sama sekali, kayak dia itu bukan suatu urutan kejadian atau kegiatan itu ya. Gitu Zul, masih bingung Zul? Ya Kak, paham Kak. Udah Jadi ya, karena bukan suatu kegiatan jadi nggak bisa ya Kak. betul ya. Ingat di bagian fungsi aja. Oke, yang lain ada. Ingat, nggak usah malu. Kalau emang sudah, kakak pengen masuk ke pretest yang sudah kalian kerjakan tadi, ya. Kita bahas beberapa, karena ada beberapa soal yang respondennya banyak, ada juga respondennya yang 3 itu ada. Tapi mari kita mulai. Oke. Ingat ya, jangan malu. Kita sudah lama jumpa juga, ya. Nggak usah malu. Ntar, doa dulu. Jadi kalau ketemu juga nyapa juga nggak apa-apa. Oke, kita ambil dari nomor 4 dulu ya, karena di sini nomor 4 itu ada 2 orang teman kalian yang betul. Jadi kita langsung ke nomor 4 aja. Jadi sebenarnya di sini tuh dasar semua sih, kayak semuanya itu dasar. Dia pasti berkaitan dengan kayak ya inti-inti misalnya. Oke, kita perhatikan dulu. Aduh, nah, mana nih? Ada 2 orang yang betul. Syahti. Syahti di sana kan ya? Iya, Kak. Oke, versi Syahti tadi pas ngejawab nomor 4 itu gimana tadi? Menurut Syahti sendiri dulu. Aku ngasal, Kak. Ngasal ya. Oke. Coba, kebetulan untung nih. Kalau Agnes gimana nih? Agnes di sana? Yes. Oh, Agnes di chat ya. Oke. Oh, Agnes nggak bisa ini ya. Nggak bisa pakai mic. Ya deh, langsung kita bahas aja deh. Langsung aja ya. Bahas aja. Karena di sini 2 orang betul. Tapi kakak nggak tahu apa karena memang kunci salah atau apa. Oke. Kita mulai dulu ya. Karena kan di sini udah ada konjungsi nih. Ya nggak? Di sini udah ada konjungsi, jadi kayaknya kita nggak perlu bahas yang ini, karena ini udah jelas bakalan jadi keterangan. Gitu loh. Ingat, kalimat inti itu kalian cari subjek dan predikatnya. Ya, itu kalimat inti. Jadi kita perhatikan itu dulu. Orang di sini dia jadi subjek. Ya nggak? Ini jadi subjek, jadi yang lain itu kita buang dulu. Ini kita buang, ini kita buang, ini kita buang. Gitu ya. Terus berikutnya kita perhatikan baik-baik. Di sini ada tetap. Nah, tetap itu kan masuk ke adverb ya. Adverbia. Jadi meskipun ini kita buang, ya, meskipun ini kita buang, kalimatnya bakal tetap kita pahami. Gitu ya. Bentar, ini kok C ya? Oh, coba lanjut kita bahas dulu ya. Berduyun-duyun membeli karcis. Oke, ini jadi satu nih. Ini frasa, ya nggak? Karcis pertunjukan ini frasa.
Nah, frasa itu kan punya inti juga. Yang kalian cukup cari adalah intinya aja. Oke. Kebetulan yang kita cari adalah inti, yaitu apa? Karcisnya aja. Berarti karcis itu kita tulis. Kok ini C ya? Baiklah, lanjut kita bahas ya. Nah, karena di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kalimat inti itu bisa dieja. Coba kalian eja dulu yang merupakan inti, karena kita punya dua nih, ya kan? Orang berduyun-duyun karcis, nyambung nggak? Orang berduyun-duyun karcis, itu enggak, ya nggak? Karena kalau kita perhatikan orang berduyun-duyun saja ya udah berduyun-duyun, berduyun-duyun kemana kita nggak tahu, gitu kan? Nah, kalau misal orang membeli karcis itu bisa, karena kenapa? Itu tadi, dia itu bisa dieja, makanya bisa diperluas. Nah, ini kok C ya? Ini harusnya D ya, bukan C tapi D. Oke, ingat itu kalimat inti. Kakak nggak tahu apakah dia bakal muncul lagi atau enggak. Karena seingat kakak soal kalimat inti kalimat inti itu terakhir kakak tahu itu tahun 2018, yaitu SBM 2018 ya. Itu terakhir yang kakak temui. Nah, maksud dieja itu seperti apa? Jadi yang maksud dieja itu bisa kalian pahami, ada maksud ya. Misal nih ya, kita ambil aja di situ orang berduyun-duyun misalnya. Orang membeli karcis. Oke. Kalau orang berduyun-duyun seperti ini, kalian jadikan predikatnya. Oh. Jadi maksud dieja itu dipahami dan sesuai struktur nantinya. Ya, bisa dipahami dan sesuai dengan struktur. Nah, jadi kalau kalian ketemu nantinya ya predikat yang menggunakan kata kerja double seperti ini, kalian tinggal lihat intinya aja. Misal nih, misal kalian jadikan dia inti. Orang berduyun-duyun karcis itu nggak nyambung, ya nggak? Orang membeli karcis itu baru bisa. Makanya kenapa? Kalau berduyun-duyun itu harusnya diikuti oleh pelengkap harusnya atau keterangan. Misal nih ya, orang berduyun-duyun untuk membeli itu baru bisa. Karena di sini dia tidak ada perluasan untuk membeli, berarti kita ambil yang bawah. Orang satu membeli karcis dan itu nyambung kalau kita eja. Gitu ya. Jadi cara bedain kalimat inti itu di sini. Kalian coba cari subjek predikat dulu. Ya, cari dulu subjek predikatnya dulu. Kalau misal kalian dapat, coba kalian eja semuanya. Orang berduyun-duyun, karcis dia nggak nyambung. Orang tetap karcis dia nggak nyambung. Orang membeli karcis oke, ini nyambung, berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Ada yang masih kurang paham. Ingat, pokoknya kalau inti, kalau kalimat, kalau inti kalimat itu bentar. Kalau inti kalimat itu beda lagi. Beda lagi dari apa? Jadi gini, untuk kalimat inti dan inti kalimat yang membedakan itu ya cuma, ya pokoknya kalian pahamin aja deh kayak yang jadi inti dalam kalimat itu apa. Itu ya. Cuma kalau di inti kalimat itu kalian harus ada inti subjek, inti predikat, inti segala macamnya lah ya. Jadi kalau di inti kalimat itu biasanya kita ada namanya inti subjek, inti predikat, ada juga inti keterangan bisa, inti objeknya juga bisa. Pokoknya inti-inti dalam kalimat itu kita ambil semua. Cuma kalau kalimat inti itu kalian cukup cari subjek dan predikat itu akan mewakili. Karena dari predikat ini kita bisa tahu apakah dia ada objek, atau dia ada pelengkap, atau dia malah ada keterangan. Maka kita cukup cari dua ini aja, karena yang lain itu bakal ngikut.
Cuma kalau inti kalimat itu harus kalian cari inti masing-masing. Contohnya gimana? Kita ambil aja di sini. Ya, orang itu kan jadi subjek ya, inti subjek. Terus tadi membeli ini jadi objek apa ya, predikat ya intinya. Terus di situ ada karcis. Terus di sini ada keterangan kan ya, sekalipun udara dingin berhembus. Di sini apa? Udara yang jadi inti. Jadi seperti ini namanya inti kalimat. Karena yang ditanyakan adalah kalimat inti, ya udah kalian tentuin aja seperti yang kakak sampaikan tadi. Itu ya. Ada masih bingung? Kak, Ya, itu berarti inti kalimatnya orang membeli udara gitu kan? enggak. Jadi kalau inti kalimat itu kita nggak bisa ngejak satu-satu. Karena di dalam apa subnya itu mereka punya inti gitu loh. Mereka punya inti masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngejain satu-satu. Misal nih ya, karena kan di sini ada keterangan orang membeli karcis sekalipun udara dingin, misalnya seperti itu baru bisa. Ya, karena kan ini ada sekalipun, dia jadi keterangan, tapi kita ambil keterangan sebagai pewakilan aja, yaitu bagian udara ini aja udah cukup. Itu ya. Nah, jadi untuk inti kalimat kita nggak bisa ngejak secara kosakata seperti ini nggak bisa. Kita harus ngikutin keterangan juga, sekalipun udara dingin misalnya, atau sekalipun ada udara apa? Berarti ini perluasannya. Udara dingin berhembus ini perluasannya. Intinya itu sekalipun udara apa? Entah hangat kayak dingin kayak apa-apalah segala macamnya. Cuma kalau kalimat inti itu harus kalian ejak karena dia berkaitan. Karena kan kita cari adalah subjek predikat. Nah, predikat ini yang menjadi ulang intinya itu tumpuan lah ya, tumpuannya. Kalau misal dia berupa objek predikat intransitif, berarti kan dia butuh pelengkap tuh. Jadi kita cari aja orang berduyun-duyun karcis nyambung enggak gitu loh. Karena berhubung di sini ada lagi, membeli, dibeli, ini transitif itu butuh objek. Kita ambil nih, orang membeli karcis, bisa tuh jadinya. Itu untuk kalimat inti ya. Untuk inti kalimat, kalian ambil per satu bagiannya tadi. Ya, bagian subjek, kalian cari intinya, predikat kalian cari intinya, objek kalian cari intinya, keterangan kalian cari intinya. Susun, bisa nanti. Orang membeli karcis kalau sekalipun udara itu apa kita tambahin, sekalipun udara dingin berhembus, misalnya seperti itu. Itu ya, Syahriza. Ya kak. Atau masih bingung? Udah sih kak, udah ngerti kak. Udah ya, oke, sip lah. Yang lain nggak ada lagi? Kalau misal tidak ada, kita lanjut. Iya. Saya masih bingung yang anak-anak itu dah kak. Nentuinnya gimana sih? Anak-anak, mana sih? Soal berapa sih Zul? Ingat gak Zul, soal nomor berapa? Coba kita cari satu-satu. Di soal sini kan Zul? Anak-anaknya. KSS dulu. Nanti aja deh kak, selesai yang ini aja. Ini udah selesai sih Zul. Yang respondennya. Yang respondennya itu. Oh, sesuai responden. Oke deh. Nomor 4. Nah, kita langsung aja cari deh Zul. Ini kayaknya untuk yang lain aman sih. Tapi coba nomor 3 dulu ya. Coba. Kita ke nomor 3 dulu. Oke. Pola urutan unsur fungsi dalam kalimat di atas. Seperti yang kita bahas kemarin ya. Ini masih berkaitan. Klausa sama pola-pola kalimat itu masih berkaitan. Jadi kalian tinggal ambil aja polanya yang sekolah gitu loh. Dalam kunjungannya ke Panti Jompo, ini kan pernah kita bahas juga ya, seingat kakak. Jadi ini keterangan langsung, diperolehnya, ini kalian jadikan predikat, informasi yang sangat berharga, ini kalian jadikan subjek. Oke, ini berarti kalimat inversi, ya enggak? Karena dia predikatnya ditulis terlebih dahulu, gitu kan? Oke, kita langsung ke pembahasannya. Karena yang kita cari didahului oleh keterangan, kalian cari aja semua yang ada keterangannya. Di sini ada ketika, di sini ada sambil, di sini ada meskipun, di sini ada bagi, di sini ada dalam. Oke, semuanya diawali keterangan. Ya. Terus yang kalian cari berikutnya adalah kalian cari yang langsung ke predikat. Oke. Di sini kan udah ada koma,
kita langsung jadikan ini buku-buku, itu jadi subjek, berarti kita buang. Di sini kan ada koma, di sini ada Sari, jadi subjek, kita buang. Oke? Meskipun sudah ditegur oleh gurunya, tetap saja di sini ada dia. Ini kita jadikan subjek juga, berarti kita buang. Ini harusnya ada koma di sini ya. Yang suka bentar, komanya bukan di sini ternyata. Bagi yang suka sastra, tersedia ini jadi predikat buku-buku sastra yang bermutu, ini kita jadikan subjek. Berarti ini ya, memang kesinilah. Intinya kalian perhatikan di bagian struktur-strukturnya. Oke? Coba kita lanjut dulu. Coba kita cari yang anak-anak tadi. Oke, bukan ini ya. Bentar. Ini kan juga bukan ini. Ini tadi udah. Ini udah juga. Setiap bangsa memiliki ini juga. Bukan. Nah. Ini. Kok nggak ada? Maksud Zul nih anak-anak yang mana sih, Zul? Anak-anak di klausanya atau Yang di materi, Kak. oh yang di materi? Oh, ya. Bentar. Sebenarnya barusan bisa kita hubungin si Zul. Bentar. Mana tadi? Yang 5 ya tadi ya? Bukan. 4. Nah, sebenarnya ini pun bisa kita jadikan contoh barusan. Kirain kakak ada soal berkaitan dengan anak. Sekalipun udara dingin berhembus, harusnya berembus ya. Berembus, orang tetap berduyun-duyun membeli karcis itu tiket ya, pertunjukan, bukan pertunjukan drama. Misal seperti ini, kakak ngambil contoh dulu. Kok mulu sih? Nah, ini sebenarnya bisa kita ambil. Nah, seperti yang saya sampaikan, anak kalimat itu ya, anak kalimat, yang namanya anak kalimat itu pasti didahului yang namanya konjungsi atau preposisi. Ini ya, itu pasti didahului oleh ini. Jadi langsung kita cari aja, karena di sini kan udah kelihatan banget yang ada konjungsinya yang mana. Ini kan, ya enggak? Oh, berarti ini namanya anak kalimat. Ya, anak kalimat, kalau kita perhatikan, karena di sini objeknya sudah ada, ya enggak? Berarti ini sebagai pengganti keterangan, ya enggak? Kalau misal kita ambil di sini pengganti objek, harusnya karcisnya itu dihilangin. Kalau misal dia mau dijadikan pengganti objek, tapi tetap kalian jadikan keterangan, ya, fungsinya itu tetap jadikan keterangan. Ini namanya anak kalimat nih. Nah, anak kalimat itu biasanya selesai kalau sudah ketemu yang namanya koma. Ya, di sini kan kebetulan ada koma. Berarti ini batasnya, ya. Jadi batas anak kalimat kalau memang ditulis di awal itu harus koma batasannya. Kalau misal kalian mau ganti dia, karena kan anak kalimat itu sebenarnya bisa nih kayak gini. Coba ya, ini kakak copy dulu. Ini kakak kebawahin dulu ya. Nah, ini sebenarnya bisa diubah, itu bisa kalimatnya. Diubah seperti apa? Seperti ini nih. Ini kakak pindahin dulu. Ini kakak taruh sini. Sekalipunnya kakak ganti, berarti yang ini kita jadikan kapital. Nah, bisa, tetap bisa. Biasanya yang di awal kalimat itu bisa ditaruh di tengah lagi. Itu kan? Nah, kalau udah seperti ini, karena dia tidak diawali oleh yang namanya apa? Yang namanya keterangan, itu berarti kita jadikan induk. Ya, ini kita jadikan induk. Nah, ini induk, bukan anak lagi. Nah, batasannya apa? Batasan dari induk kalimat itu adalah konjungsi. Ini batasannya.
karena ini sampai sini itu bakalan jadi anak. Seperti itu ya. Jadi kalau di awal kalimat, batasannya anak kalimat itu pasti ada koma. Oke? Sedangkan kalau misal dia tidak ada di awal kalimat, anak kalimatnya berarti batasannya apa? Dari konjungsi sampai ke belakang. Ya. Nah, kemarin kan kalau kakak kasih tahu ke kalian, oke, kalau kalian ketemu kalimat langsung kepada konjungsi, sisanya itu dia bakalan jadi keterangan. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung lagi menentukan si polanya. Langsung jadikan SPOK mungkin atau SPK mungkin atau seterusnya. Itu ya. Ini yang jadi perbedaan atau cara membedakan induk kalimat sama anak kalimatnya tadi. Iya, Zul. Atau masih bingung? Sudah Kak, makasih Kak, udah paham. Oke, sip. Yang lain mungkin ada? Kak, saya mau nanya Kak. Boleh, Syahriza. Kan ada anak kalimat ya, itu buat keterangan. Itu anak kalimat bisa nggak sesuai strukturnya nggak Kak? Maksudnya SP-nya nggak ada gitu. SP-nya enggak, SP dari kalimatnya atau gimana maksudnya, Riza? Misalnya induk kalimat itu udah memenuhi lah, ada subjek, ada predikat. Cuman anak kalimatnya itu apa sih? Oh, Cuman subjek atau predikatnya doang gitu Kak. oke, kayak nggak ada unsur lah ya intinya. Bisa. Ya. Pokoknya dalam kalimat itu, dalam kalimat nih ya, dalam kalimat itu kalian cukup ada dua ini saja kalian sudah bisa disebut kalimat. Kalau kalian mau kasih anak kalimat yang tidak memiliki predikat, itu bisa saja. Ya, jadi intinya kalimat itu memenuhi lah atau bisa dipahami lah intinya. Bisa kakak ambil contoh seperti ini. Mereka selalu belajar jangan dengan giat. Mereka selalu membahas soal PBM, nah agar lulus SBM misalnya. Nah kalau kita perhatikan di sini kan agarnya itu kan kayak dia tidak ada yang namanya unsur subjek atau predikatnya kan ya. Jadi kayak di anak kalimat itu kalian bebas, ya kalian mau masukkannya itu bebas, gitu loh. Jadi ini tetap jadi subjek, ini tetap jadi predikat. Yang dibutuhin dalam kalimat itu cuma dua ini aja, subjek sama predikat aja. Masalah di berikutnya kan ini udah masuk agar nih, ini namanya anak. Nah, anak kalimat itu dia cuma menerangkan aja kenapa mereka ini membahas soal PBM. Oh, ternyata biar mereka tuh lulus SBM, PTN gitu. Jadi kayak untuk di anak kalimat itu terserah kalian, kalian mau pakaiin predikat lengkap atau subjek predikat keterangan objek lagi, itu terserah kalian gitu loh. Intinya di bagian induk itu kalian sudah memuat si subjek dan predikat. Gitu ya. Masalah anak itu terserah. Gitu ya, Za. Oh iya Kak. Kak, itu berembus itu yang benernya ya Kak? Bukan hembus. Ingat kakak sih dia embus sih. Atau kakak yang salah ya? Ada yang punya KBBI nggak sih? Coba kakak cek ya. Takutnya kakak yang salah. Ingat kakak sih embus. Kita cek dulu ya. Iya, yang betul itu embus, bukan hembus. Jadi kalau hembus, dia masuknya ke leonatif. Ya, dia pakai H. Sama kayak imbauan. Ya, imbauan itu kan nggak boleh pakai H tuh. Jadi yang betul itu imbauan, bukan himbauan. Itu ya. Di sini harusnya yang betul embus, bukan berhembus. Itu. Ada lagi kira-kira? Kak, Ini sebentar, ada yang chat dulu ya, Niko. Siapa nih? Boleh nanya nomor 7 gak, Kak? Boleh, boleh, Niko. Nomor 7. Nah, oke.
Kalimat di atas itu memiliki pola yang sama dengan kalimat-kalimat berikut, kecuali, oke, kita nyari pola ya. Coba. Oh iya, kakak belum ngasih tahu ke kalian ya. Biasanya yang ada anak kalimatnya itu biasanya konjungsi bertingkat ya. Kalau misalnya dia konjungsi setara, dia itu tidak ada yang namanya anak, tidak ada yang namanya induk. Mereka setara. Oke. Di sini salah satu contohnya. Jadi setara itu ada sekitar setara itu kalian cuma punya beberapa imbuhan saja, imbuhan. Konjungsi aja sih. Ada dan, ada tetapi, ada apa lagi ya? Dan tetapi, sedangkan, terus ada juga padahal, apalagi ya? Kakak gak lupa sisanya. Itu ada 7 apa 6 gitu. Dan tetapi sedang atau. Satu lagi atau. Satu lagi lupa. Ya. Dan tetapi sedangkan padahal atau. Nah, ini kalau kalian ingat, nah, dia posisinya atau pola kalimatnya itu bakalan beda dengan yang bertingkat. Kalau bertingkat kan ada anak kalimat tuh. Kalau ini dia itu tidak ada anak. Ya. Dia ini tidak ada anak. Berarti polanya gimana dong, Pak? Misalnya seperti itu. Polanya itu ada predikat 1, predikat 2 berarti. Karena dia setara, sama-sama kuat lah intinya. Itu ya. Jadi setara itu berarti predikatnya double. Predikatnya itu double. Karena mereka setara gitu loh. Kalau masalah subjek itu kalian bisa satu. Cuma predikatnya harus double. Kalau misal dia setara. Ya. Double atau triple lah intinya. Ya. Makanya kalau seperti yang kita bahas kemarin kan, kalau kohesi, nih ya, kohesi, itu pasti predikatnya imbuhannya harus sama. Karena ini tadi, karena dia predikatnya double, jadi harus sama, nggak boleh berbeda. Coba kita lihat di sini ya. Kalau kita perhatikan, ini kan langsung kita jadikan subjek ya. Ini langsung kita jadikan subjek. Kebetulan di sini ada tidak hanya. Tidak hanya itu kan berkaitan dengan apa? Korelatif. Jadi kalau korelatif itu artinya apa? Predikatnya juga double. Satu ya. Berarti ini jadikan predikat 1 ya. Jadi persatuan itu tidak hanya berarti bagi, ini kita jadikan keterangan. Ini kita jadikan keterangan karena ada kata bagi ya. Keterangan apa? Kakak nggak tahu. Oh, berarti bagi kehidupan nasional ini kayak keterangan pelengkap atau pelengkap kan nggak ada tuh. Ini berarti keterangan doang. Karena ini preposisi. Terus ini ada tetapi juga, ya enggak? Oh, berarti ini karena korelatif, bukan karena setara. Jadi selain setara itu ada korelatif. Jadi kalian harus perhatikan di bagian konjungsinya. Ingat kemarin ya, tidak hanya itu pasangannya tetapi. Kalau bukan hanya pasangannya lainkan. Ya enggak? T lawannya T, B lawannya M. Oke? Ini berarti kita jadikan predikat 2. Ya, arti ini objek, terus bagi ini keterangan lagi. Jadi kita perhatikan di sini aja. Atau kalian cari, nih ya, atau kalian cari yang korelatifnya sama. Itu ya. Kita perhatikan dari A dulu. Kalimat di atas itu memiliki pola yang sama dengan kalimat berikutnya, kecuali berarti ada yang tidak sama. Iya, oke. Kita perhatikan. Di sini pakai bukan hanya, di sini tetapi juga. Ini harus salah sih. Tapi yang kita perhatikan kan pola ya. Jadi ini subjeknya, ini predikat 1, ini predikat 2. Oke, sama ya, karena di sini ada objek. Terus lanjut. Kalau yang ini bukan hanya, tetapi juga, ini salah juga. Bentar ya, agak aneh. Coba simpen dulu. Kesukaannya bermabuk-mabukan, ini kita jadikan subjek. Sudah sampai, ini predikat pada bla 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 bla, dijadikan keterangan. Oke, ini keterangan. Terus kita ke sini. Tidak hanya lagi. Oke, ini ada tidak hanya, tetapi juga. Berarti ada predikat 1, predikat 2, berarti sesuai. Ya enggak, sepola lah intinya. Kita ke yang E. Balon itu dipompa, subjek, predikat ya. Predikat ya, hingga, nah ini ada hingga sama kemudian. Jadi selain tidak hanya sama tetapi atau bukan hanya, jadi korelatif itu lumayan banyak. Ada 4 seingat kakak nih. Ya, ada 4. Yang pertama itu tidak hanya,
bla 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 itu tadi ya, tetapi juga bla 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 bla. Ada juga bukan hanya melainkan juga bla 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 bla. Nah, ini ada juga nih hingga bla 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 kemudian bla bla bla. Terus ada juga satu lagi baik bla 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 maupun bla bla bla. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, balon itu dipompa hingga menggelembung. Ini jadi keterangan jatuhnya ya. Besar sekali, kemudian meletus. Oke. Ini kayaknya juga jadi keterangan sih harusnya. Karena di sini predikatnya udah ada, ya enggak? Sedangkan ini jadi subjek, ini kita jadikan keterangan. Karena keterangannya korelatif. Jadi dia menggelembung besar, kemudian meletus. Jadi kayak mereka hubungan lah intinya. Ini simpan dulu. Jadi kalau kita perhatikan ya, dari 1, 2, 3, dari A ini tadi udah korelasi, tapi meskipun korelasinya salah, kalau dia pakai bukan hanya, di sini harusnya pakai melainkan. Ini harusnya ya. Ini juga sama, dia harusnya pakai melainkan. Ya. Terus kalau yang C, kesukaannya bermabuk-mabukan sudah sampai pada tingkat yang kronis hingga mengantarkannya ke liang lahat. Ini kan sama ya, C sama E. Mereka sama-sama apa sih namanya? Keterangan ya, SPK, karena ini SPK juga. Ini antara C dan E harusnya. Tapi mungkin karena ini ada korelasi kali ya, pembuat soalnya itu maksud gitu kali. Karena di sini sama-sama korelasi, makanya di sini dibetulkan. Mungkin seperti itu alasannya. Tapi kalau dilihat dari pola, itu harusnya A, B, D doang yang sama. Sedangkan C sama E itu mereka polanya yang sama, yaitu SPK, S, SPK. Itu ya, Niko. Oke, paham Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Yang lain ada lagi kira-kira? Oke, kalau tidak ada, ini Kak hapus dulu. Intinya ke sana ya. Jadi minggu depan kita udah masuk ejaan, tapi ejaannya itu kayak nggak bakalan bahas lagi kayak dulu. Pas semester 1 kan kita sempat bahas hampir seluruh PUEB tuh, kayak dari awal sampai akhir kita bahas. Untuk pertemuan besok kakak nggak terlalu fokusin ke semuanya, karena kakak yakin kalian bisa baca satu-satu, ya nggak? Kakak pengen fokusin beberapa materi yang perlu peranakan-peranakannya, karena di PUEB itu nggak dibahas. Gitu ya, nanti itu minggu depan bakalan kita bahas. Oke? Ada pertanyaan lagi kira-kira? Kalau misal tidak ada, kita akhiri dulu ya. Kita jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya dengan materi PUEB. Karena PUEB itu kunci, lumayan banyak soalnya. Oke? Oke deh, Kakak Hairi, selamat malam. Tetap konsisten ya belajarnya. Jadi diatur lagi ya, karena kalian udah memahami 40. Oke? Selamat malam semuanya, selamat beristirahat ya. Makasih, Makasih, Kak. Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Sama-sama, guys.